Mitra Futsal Mania Podcast Sosport 86. Halo, selamat malam Mitra Futsal Mania. Ketemu lagi dengan saya Bung Paul dalam acara Podcast Sosport 86. Setelah sekian lama kita vakum dari layar kaca Anda, malam hari ini kita akan kembali bincang-bincang santai dengan bintang tamu kita. Kali ini bintang tamu bukan dari Merauke ya. Bintang tamu kita dari Kabupaten Mapi yang baru saja meraih prestasi di Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan. Dan kami dari Sosport 86 berterima kasih atas kesediaan dari teman-teman AFK Mapi sudah bersedia untuk diwawancara, tanya-tanya, kita bincang-bincang tentang perkembangan futsal di Kabupaten Mapi. Dan malam hari ini, Mitra Futsal Mania, kita sudah kedatangan coach, asisten pelatih ya kemarin. Asisten pelatih Regen Masihin. Selamat malam. Selamat malam Bang. Malam coach. Kemudian ada adik Alex Agawemo. Benar? Benar. Tidak salah ya? Oke, adik Alex ini merupakan penjaga gawang dari FK Mapi dan juga peraih best keeper ya kemarin ya, keeper terbaik di ajang Porprov pertama Papua Selatan. Oke, selamat datang di Merauke. Siapa Bang? Selamat datang juga di podcast Sosport 86. Kita dari kru Sosport sangat senang teman-teman dari Mapi bersedia untuk hadir kita diskusi tentang perkembangan futsal di Kabupaten Mapi. Oke. Pertama saya mau tanya dulu di Coach Regen, bagaimana perkembangan futsal di Kabupaten Mapi? Hiruk pikuknya seperti apa? Mungkin kalau kayak di Merauke eventnya sering jalan, tapi pantauan kami dari Sosport 86, futsal Mapi juga sudah mulai bangkit ya, dan bisa datangkan pemain-pemain dari luar Jayapura. Sudah pantau kemarin yang event Bupati Cup terakhir ya. Oke. Coach Regen bisa diceritakan bagaimana keadaan futsal Mapi saat ini? Oke, silakan. Iya, baik. Selamat malam lagi Bang Paul. Siap. Yang pertama kami atas nama AFK Mapi apresiasi telah mengundang kami untuk hadir di podcast di malam hari ini. Saya mau cerita sedikit terkait dengan perkembangan futsal di Kabupaten Mapi sendiri. Kami di sana mungkin kalau mau bicara tentang futsal, euforianya itu sangat luar biasa. Itu kalau ada pertandingan sekecil apapun itu banyak tim yang sangat banyak untuk mendaftar begitu karena euforia itu. Karena cuma kami di sana itu cuma terkendala soal lapangan. Ya. Di satu sisi soal lapangan karena fasilitas itu ya di satu sisi memang belum memadai lah begitu. Sehingga mau bicara perkembangan pun itu kami agak sedikit skak di situ. Tidak bisa berkembang sangat jauh karena dengan kondisi ya ada ya seperti begitu. Kemudian juga kami juga kurang dengan adanya event-event di sana. Iya. Di sana event yang mungkin bisa akan terjadi itu mungkin cuma kayak event 17-an. Iya. Kemudian terbaru kemarin yang Bupati Cup itu saja yang euforianya sangat luar biasa sehingga kebanyakan kita punya saudara-saudara yang dari Jayapura, Merauke sampai turut terlibat dalam event itu. Dan kami sangat bangga dengan hal itu. Artinya bahwa kami bisa untuk membawa saudara-saudara adik-adik dorang untuk naik ke Mapi, bisa melakukan yang terbaik, artinya bisa memberikan contoh, memberikan hal positif buat kita punya adik-adik di sana. Karena kalau kita mau bicara talenta, ya anak Papua tidak perlu diragukan begitu, Bang. Jadi talentanya sangat luar biasa, cuma tempatnya yang masih belum disediakan lah istilahnya seperti begitu, fasilitasnya. Kami cuma kendala dengan itu, dengan banyaknya event-event yang memang jarang lah di sana begitu, Bang. Oke. Siap. Berarti
untuk perkembangan futsal di MAPI sana hanya terkendala di event yang masih minim, kemudian fasilitas. Namun saya tanya sedikit, ada berapa lapangan futsal di MAPI? Kalau untuk lapangan futsal sendiri ada lapangan yang milik Pemda, itu juga baru dibangun yang kemudian digelar turnamen Bupati Cup pertama. Kemarin? Ya. Itu lokasinya di mana? Itu lokasinya di Kilo 7. Iya, dan memang itu jaraknya jauh dari. Berapa menit dari kota? Kita kalau perjalanan mungkin hampir 30 menit ya. Jauh juga. Iya. Kalau kita jalan-jalan santai saya itu Bang toh. Iya. Ya, itu sampai ke Kilo 7. Terus masuknya juga ke dalam tuh. Jadi memang kita punya adik-adik mereka mau bermain ke situ memang pikir-pikir juga begitu Bang karena jaraknya. Kemudian keadaan ramai pasti mereka di sana. Kalau dalam kota sendiri? Dalam kota sendiri itu ada lapangan satu juga yang dipakai karpet ya apa namanya? Kayak ini begitu, itu milik kakak Stephen Akirina. Iya, itu satu yang ya artinya standar lah begitu. Iya. Kemudian ada satu lapangan juga di Polres. Lapangan Polres itu milik itu yang kemarin sahabat futsal MAPI juga ada minjam untuk pakai gunakan untuk bikin pertandingan kemarin. Sering diadakan lomba di situ? Iya, sering. Iya. Mungkin itu saja, Bang. Lapangan yang yang mungkin bisa digunakan. Siap. Oke, untuk lapangan sudah. Ada berapa tim futsal di MAPI? Klub-klub futsal? Bisa diceritakan seberapa hebat, kemudian seberapa konsisten tim-tim futsal yang ada di MAPI? Baik, Abang. Itu yang seperti saya bilang dari awal bahwa euforia futsal ini luar biasa. Jadi ketika ada event yang dibuka dan itu dibuka untuk umum, sudah pasti dari kampung pun ada datang untuk mendaftar. Kalau dibuka untuk umum ya Bang. Dari kampung ada juga ya? Dari kampung ada Bang. Seperti contoh ya Bupati Cup kemarin, bahkan mungkin 17-an. Itu dari kampung-kampung datang Bang. Iya, itu yang saya bilang luar biasa kalau futsal ini. Cuma ya itu sudah kendalanya mungkin dengan itu. Tapi yang pasti bahwa event-event yang tertentu seperti itu pasti mendatangkan banyak tim-tim lah begitu. Tim-tim ini banyak. Cuma kalau mau bicara tentang perkembangan dari tim-tim yang ada di sana yang secara rutin mereka adakan latihan, itu bisa dihitung lah begitu Bang. Iya. Salah satu contoh saya mau bilang di situ ada Alula. Ya. Terus ada Bisa Family. Ya. Terus ada tim Spartan juga. Ada Orisa Sativa. Terus ada tim Kamba 512 juga. Ya. Jadi kalau mau dibilang mungkin tim-tim yang rutin dalam arti rutin latihan itu mungkin bisa dihitung cuma 10 tim lah begitu Bang. Iya, ada Pelmis juga. Jadi tim-tim yang dalam kota saja yang kelihatan yang kami bisa hitung. Itu sekitar 10. Klubnya Polres itu apa namanya? Klub Polres itu namanya Spartan. Oh, Spartan. Iya, Spartan FC. Iya, dulu ada dua, ada RBC, kemudian ada juga ya Spartan. Cuma karena RBC kurang tahu karena mungkin tidak ada yang ini lagi. Jadi teman-teman seperti contoh adik Rizky, mereka sekarang bermainnya di Spartan. Iya. Ada adik ini juga, Vincent sekarang. Iya, ada adik. Benar, ada. Iya, adik ada di sana juga. Siap. Oke. Kemudian yang pasti seiring berjalannya waktu perkembangan futsal di MAPI sudah mulai terlihat ya. Apalagi media-media kayak Instagram Alula kan ada Besa Family, kemudian Kamba 512 itu kan sering kita like di Sosport tuh. Oke. Bagaimana perjalanan sehingga terbentuk tim Porprofnya MAPI? Siap. Oke. Jadi ceritanya begini Bang. Sebenarnya kami ini kemarin itu dalam arti persiapan ini minimnya ini begini Bang. Kita tidak tahu bahwa futsal ini AFK MAPI juga mau ikut futsal. Karena berpikirnya bahwa terkait dengan waktu karena menurut informasi dari coach kepala sendiri bahwa
informasi ini terlambat. Informasi ini terlambat dari KONI provinsi sini ke kami di sana begitu istilahnya. Ya, sehingga kalau mau bicara persiapan, kemarin kami persiapan kurang lebih 2 minggu lebih lah begitu kami persiapan. 2 minggu lebih bang. Dan itu ya kami dengan jalan dengan mau bicara seadanya saja bang. Karena ini adik-adik mereka yang kami panggil ini, mereka yang tidak terpilih di lapangan besar. Bukan tidak terpilih juga, ada sebagian yang memang sudah masuk dalam lapangan besar. Cuma mereka lebih memilih untuk gabung di futsal gitu. Ya. Jadi ya mau dibilang kami jalan ini juga dengan bukan kualitas, dalam arti bahwa bukan full team begitulah. Iya, karena banyak kita punya adik-adik juga yang sekarang terlibat di lapangan besar kemarin. Katanya anak-anak Alula itu Ya, main ada juga di situ. Nah, jadi kita memang terpecah begitu, Bang. Jadi ya adik-adik mereka yang sekarang kami bawa di futsal ini, ya kita lakukan seleksi 4 hari kalau tidak salah kami lakukan seleksi. Seleksi itu kami lakukan 4 hari, dari setiap klub-klub kami undang untuk datang ikut seleksi itu. Ya, dan terpilih 12 pemain di sini. Iya. Kemudian datang di sini, kebetulan ada kita punya adik-adik juga yang kebetulan kuliahnya di sini. Ya, kita langsung rekrut saja masuk ke dalam. Siapa ya? Adik ke Aro Akun Undagi. Dia di Musamus juga, Bang. Oh, ya. siap. Ya, itu di tim FK Mapi. Ya. Oke. Siap. Berarti perjalanan terbentuknya ini memang agak jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Kemudian sampai terbentuk tim ini dilaksanakan seleksi terbuka ya. Oke. Nah, bagaimana ketika proses sampai di Merauke, apa persiapan latihannya di mana, bisa diceritakan? Baik, kami setelah melakukan seleksi kebetulan waktu itu kita lakukan seleksi di lapangan Polres. Iya, lapangan Polres. Jadi kami seleksi selama 4 hari, kemudian kami berangkat di tanggal 19 ya. Ya, dengan KMP Muyu. Kami ikut kapal. Kami semua dari kota ke distrik lagi, karena KMP Muyu kan tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan besar toh. 01 terkasih. Jadi kapalnya cuma di distrik Nambai ya? Ya, di distrik Nambai. Jadi kami harus dengan bis diantar lagi ke sana, baru kemudian kami naik kapal. Kapal itu kami perjalanan sampai ke Asiki, baru selanjutnya kami naik mobil ke sini. Iya. Terus selama di sini kami pemusatan latihan, kami latihan di lapangan Maro. Oh, di Maro. Lapangan yang itu siapa? Setiap sore di situ. Setiap sore kami di situ. Nginapnya di mana? Kami nginap di Wisma Atlet. Selama pertandingan kemarin kan hanya 4 tim kan? Iya. Bagaimana taktik, strategi yang ya walaupun memang bukan pelatih kepala yang kita undang, tapi mungkin Coach Regen bisa dibocorkan taktik, strategi, motivasi apa yang dikasih sama anak-anak ini sampai dong bisa kasih permainan terbaik, apalagi di setiap lawan Boven itu kan menang 1-0 menit terakhir kalau nggak salah toh. Kemudian 5-5 lawan Asmat dan terakhir kalah 3-1 tapi kasih perlawanan juga. Bagaimana taktik, strategi, motivasi yang dikasih sama anak-anak? Siap. Jadi kalau bicara taktik ini sebenarnya sepenuhnya kalau saya pribadi, karena kalau bicara pemahaman tentang futsal, saya tidak sekolah begitu Bang. Saya tidak sekolah barang itu. Artinya pelatih kepala lebih memahami tentang futsal karena memiliki lisensi begitulah Bang. Iya. Cuma saya berterima kasih begini Bang. Berterima kasih karena saya senang dengan coach kepala karena ilmunya dia bisa terapkan ke kami semua, bahkan sehingga ya saya sendiri sangat memahami tentang itu. Nah, sehingga ketika dari coach kepala sampaikan ke kami terus kita lanjutkan ke adik-adik, ya kami senang karena adik-adik juga bisa memahami itu walaupun dengan keterbatasan yang ada. Artinya dengan kalau bilanglah bahasa-bahasa futsal mungkin kami tidak paham lah begitu. Tapi kemudian kami coba jabarkan itu pelan-pelan ke adik-adik dan ya mungkin bisa dilihat dengan mereka punya kemampuan yang ada. Ya kami pikir bahwa sebenarnya kemampuan itu kami punya begitu. Cuma kami ya seperti dari awal saya katakan bahwa kami cuma kalah dalam soal jam terbang mungkin. Iya.
Sehingga kalau taktik kemarin ya dia mengalir begitu saja bang. Kalau mau bilang saya mau bilang ya artinya mengalir begitu saja bang. Artinya dari coach kepala dia sampaikan ke kami, kemudian kami lanjutkan ke adik-adik ya dia berjalan ini saja. Tapi kalau mau bicara yang terlalu apa ya istilahnya dia punya ini terlalu ini juga kayaknya tidak deh begitu. Untuk pola-pola yang Ya untuk seperti futsal iya karena kami berpikir bahwa kami punya persiapan ini sangat minim begitu bang. Jadi ya kita coba saja lah jalan gitu. Artinya karena kami juga diundang diutus ya kami harus jalan begitu. Jadi ya kita datang kita tidak sempat artinya tidak berpikir muluk-muluk bahwa kami harus ini tidak. Yang penting bahwa kami hadir dan kami juga siap untuk memberikan perlawanan itu begitu bang. Mungkin itu. terbukti ya pulang bawa medali Siap. perak ya. Iya. Nah, luar biasa. Perunggu. Perunggu. Ya, 3. Perak. Iya, perunggu. Oh, juara berapa? 3. Oh, 3 ya? Ya, karena kami kalah selisih gol dari Asmat. Oh, karena dia menang besar terakhir. Oh, iya. Siap. Oke. Karena Mapi kan menang 1-0 saja sama Boven. Oke. Nah, ini ada bocoran juga kan kemarin sempat saya posting nama-nama pemain di IG Sosport. Nah, itu kan awalnya dikirim bukan maksudnya asal dari klub mana toh? Ya. Nah, itu kan dari ditulis SMA ini. Ya. Nah, ini kan beda kayak tim-tim lain ya. Ya. Kayak tim AFK Merauke. Ya. Itu kan rata-rata anak kuliah semua. Ya, benar. Nah, kalau anak-anak tim AFK Mapi kemarin rata-rata pemain itu ada yang kuliah atau ada yang sudah atau yang masih sekolah atau yang sudah bekerja. Iya, kalau dari atlet AFK Mapi sendiri itu ada yang dari SMA. Tapi kebanyakan SMA. Yang SMA kami ada 4. 3 orang. Iya. SM dari SMK. Ya, ada 3 orang. Terus dari kepolisian mereka juga 3 orang. Kemudian ditambah juga dengan ada kita punya adik berdua yang memang ya tidak kerja sih, tapi stay di Mapi. Sama yang kuliah. Sama kemudian adik yang kuliah di sini di. Bagaimana kalau sudah semua rata-rata kuliah ya? Ya. Apalagi kalau kuliahnya di Merauke. Di Merauke. Gabung Ya. sama sana pasti Siap. beda ya hasil kemarin. Itu bang, itu yang kami selalu sampaikan ke adik-adik. Saya tidak tahu dengan mungkin klub-klub yang lain ya bang ya. Tapi saya cerita sedikit terkait dengan karena saya ini juga dari klub Kamba. Oh, Kamba. Ya, saya dari klub Kamba. Kebetulan saya di situ ya walaupun pemain juga, tapi dipercayakan untuk setidaknya juga melihat mereka. Dalam arti ilmu apa yang saya punya saya juga berikan itu kepada mereka. Jadi saya dikasih kepercayaan itu oleh Pak Manajer saya. Jadi adik-adik yang khususnya ada di Kamba 512 tetap kami sarankan bahwa ketika sampai ke Merauke kalian harus bergabung di klub apapun itu untuk mengasah terus kalian punya talenta begitu bang. Itu dari tim kami Kamba 512. Cuma kalau untuk adik-adik yang lain, tapi yang saya cermati, yang saya lihat bahwa adik-adik yang dari Mapi yang keluar ke kuliah di sini memang mereka sudah banyak yang terlibat juga dalam klub-klub. Iya. Sehingga saya pikir ya sangat bagus begitu bang ya. Artinya ketika mungkin ada event-event seperti ini kami tidak susah lagi terkait dengan pemain. Siap bang. Oke. Ini coachnya sudah banyak bicara ya. Jadi coach silakan minum dulu santai toh. Ini kayaknya Alex punya kayaknya. Oh ya, toh Alex silakan. Oh Alex yang kopi ya. Baik. Jadi kita sekarang menuju ke Alex ya. Alex apa kabar? Baik. Baik ya. Oke. Alex sudah berapa lama geluti olahraga futsal? Silakan. Kalau menurut saya kakak, saya sudah 18 tahun ikut olahraga futsal. Berarti dari lahir ini? Iya kak. Dari SD lah. Iya dari SD. Oke. Jadi langsung satu kali pertanyaan.
Alex bisa diceritakan bagaimana sampai Alex bisa terpilih sebagai kiper terbaik di Porprov Papua Selatan kemarin. Perjalanan futsalnya seperti apa, main di klub apa di MAPI, bisa diceritakan. Ya baik kakak. Di MAPI saya main di klub Hamba 512. Kamba 15. Ya. Oke. Pelatihnya siapa? Pelatih Kamba. Siapa pelatihnya? Pelatihnya belum tahu juga. Belum tahu. Iya. Tidak ada. Nah, itu yang saya bilang, Pak. Artinya kami tanpa pelatih profesional istilahnya. Nah, Jadi sementara memang saya yang oh yang kelola. saya yang kelola. Yes, ya. Tapi tetap event jalan terus ya. Iya. Selanjutnya kita akan tanya-tanya sedikit pada adik Alex Agawemo. Selamat malam adik Alex. Oke, selamat ya sudah jadi best keeper ya, kiper terbaik. Jadi adik Alex ini penjaga gawang terbaik dalam turnamen Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan cabang olahraga futsal ya. Adik Alex ini masih muda, berapa tahun? Umur berapa? 19 tahun. Masih sekolah ya. SMA di mana? SMK kelas 2. SMK Negeri 1 Oba. Oke, SMK Negeri 1 Oba. Guru-gurunya bisa dilihat ini. Prestasi anak muridnya bisa pulang besok disambut ya. Oke. Adik Alex bisa diceritakan pengalaman di futsal dari MAPI sampai bisa terpilih sebagai penjaga gawang terbaik di Porprov kemarin. Silakan. Iya siap. Ya kakak, kita melalui pelatihan kemarin, seleksi, Iya. kami terpilih menjadi ya pemain untuk mengikuti Porprov ini. Porprov. Iya. Jadi kami terpilih dalam 12 tim dari 12 pemain. Iya. Jadi yang terpilih goalkeepernya ada 3 orang. 3 orang. Iya. Alex, sama Upik, Yunus. Iya. 3 orang itu ya. 3 orang itu saya. Sebelumnya di MAPI main di klub apa? Sebelumnya di MAPI main di klub Hamba 512. Hamba 512. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Iya. Kenapa suka jadi ini kiper? Hobi. Hobi ya? Ya, hobinya kiper dari kecil. Karena jarang-jarang anak Papua suka jadi Iya. kiper. Oke. Terus bagaimana perasaan Alex sendiri ketika dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik kemarin? Kemarin dengar nama ya sempat bangga dan bersyukur. Senang ya? Ya senang dan senang sekali. Jadi Telepon orang tua? kalau orang tua bapak stroke, orang tua mama lagi koma, Oh, sakit. Oh, jadi keterbatasan saya datang ke sini, orang tua lagi di rumah sakit. kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Jadi ini juga satu kebanggaan orang tua di MAPI ada Iya, sakit. orang tua mama di rumah sakit, bapak stroke di rumah. Tapi di sini Alex kasih bangga orang tua ya. Oke, harapannya Alex ke depan sebagai pemain futsal apa untuk anak Papua sendiri, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten MAPI. Harapan Alex ke depan. Harapan saya untuk bisa jadi lebih yang terbaik lagi untuk futsal anak Papua. Ada niat tidak untuk Ada niat. di luar? Iya, ada niat buat main di luar. Bisa masuk ke Liga Pro? Iya, siap. Ada. Kuncinya rajin latihan, Siap. rajin berdoa. Dua itu aja. Siap. Nah, nanti coachnya bisa dikasih motivasi ya. Siap. Apa lagi? Idolanya Alex di futsal siapa? Pemain Kalau idolanya di futsal cuma hanya di lapangan besar saja.
Oh, lapangan besar siapa? Messi. Oh, aduh, mau bertanya nih, Real Madrid ini. Messi ya? Iya, siap. Berarti kalau klubnya apa? Klub Klub idola sepak bola. Barcelona, Negaranya apa? Argentina. Luar biasa, Alex. Oke, bagaimana Alex, pendapat Alex tentang futsal yang ada di Merauke? Euforianya kan kemarin main di GOR tuh, Iya. kita lihat full house ya. Iya, Bagaimana kesan-kesannya seperti apa? kesan dari kemarin ya cukup baik. Dalam pertandingan kemarin ya cukup masuk rumit juga buat masuk melewati begitu. Masuk cukup kita butuh konsentrasi dalam pertandingan. Gitu. Jadi kita mesti ya fokus lah. Dalam kita menjaga gawang ya. Tapi kan masih kita goalkeeper harus fokus, lebih tenang lagi. Ya. Jadi ya cukup kita dari MAPI yang datang kita bersyukur ya kita bisa dapat dengan Roke, bisa main. Iya. Bisa sama. Ya. Oke, Alex. Ya, baik Mitra Futsal Mania, kita sudah bincang-bincang bersama Alex. Ternyata dalam perjalanan Alex ke Merauke membela tim FK MAPI di perjalanan orang tua Alex lagi sakit ya. Iya. Mama lagi di rumah sakit dan bapak lagi dirawat di rumah ya. Ya, mohon bantuan dari Pemda MAPI untuk dibantu keluarga Alex karena dia sudah kasih prestasi best keeper dan juga dapat medali ya. Oke. Baik Mitra Futsal Mania, kita akan tanya sedikit bagaimana harapan dari Coach Regen untuk perkembangan futsal Kabupaten MAPI ke depannya. Silakan Coach. Iya, baik. Kalau saya pribadi sendiri, yang pertama saya cinta dengan barang ini, Bang. Saya sangat cinta dengan futsal dan saya punya hati, punya kerinduan sekali bahwa saya punya adik-adik orang ini besok bisa buat yang terbaik. Artinya ke depan ini semakin berkembang dan harapan kami khusus untuk saya, kalau saya pribadi bahwa mungkin nanti lebih banyak kita punya saudara-saudara yang bisa untuk memiliki lisensi sehingga ilmu itu mereka bisa bagikan ke kita punya adik-adik. Karena mau bicara kita punya adik-adik ini talentanya ini sudah ada. Tinggal bagaimana kita membentuk mereka ini. Iya, dan itu harapan saya dan kerinduan saya. Saya ingin sekali bahwa suatu saat saya punya adik-adik orang ini bisa berprestasi, baik itu di provinsi maupun di sektor di lintas nasional begitu, Bang. Amin. Siap, itu harapan saya, Bang. Oke, baik Mitra Futsal Mania, sebenarnya masih banyak ya, masih panjang waktu untuk kita bincang-bincang bareng AFK Futsal MAPI, sahabat futsal dari MAPI. Namun keterbatasan waktu kita akan mengakhiri. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam sesi Starting 5 86. Oke, Coach, jadi ini sesi Starting 5 86. Coach silakan pilih 5 pemain inti, 1 super sub dan 1 pelatih. Bebas, bisa dikombinasi player MAPI dan juga mungkin ada idola di Liga Pro, bisa digabung. Oke, silakan. Jadi mulai dari kiper, anchor, flank kiri kanan, pivot,
pivot, terus super sub dan pelatih. Silakan. Mulai dari kiper dulu, silakan. Ini bisa ya kalau saya dari Mapi saja Bang ya? Bisa. Siap. Itu lebih bagus. Ya artinya kalau mau bicara idola sendiri, saya idola banyak apalagi untuk futsal. Kalau idolanya coach futsal Kalau saya nasional siapa? Evan Sumirena. Ya, Lagi Evan masuk. siap. Oke. Tapi kalau untuk ke starting five ini mungkin saya dari Mapi saja Bang ya. Oke. Siap. Local pride ya. Jadi kalau kiper sendiri saya masih tetap memilih adik saya Aleka Agawemu. Aleka Agawemu. Ya. Dipanggil Alex juga bisa. Ya, nama lengkapnya Alexson Agawemu. Oh, Alex. Ya, cuma kami biasa panggil dia dengan nama Aleka. Aleka. Ya. Oke. Itu untuk ke posisi kiper ya. Oke. Kalau untuk ke angkor sendiri minta maaf Bang, ini bisa yang senior. Siap, bisa. Oke. Walaupun tidak masuk di tim mati kemarin, mungkin ada tinggal diam di KP sana. Oke. Silakan. Siap. Kalau saya untuk orang angkor ada siapa? Mate Basagai. Oh, Matius Basagai. Ya. Tahu. Sempat dia main di Alula juga kan? Benar, dia main di Alula. Main di Gor sini. Ya, tidak sedang. Itu orang angkor. Kalau untuk Flank kanan. flank kanan sendiri mungkin adik Elik. Siapa? Elik. Elik. Iya. Nama lengkapnya? Kurang tahu. Kamkop Iya, Eligius Kamkop. Eligius Kamkopimu. Oh, Eligius. Alula. Dia Alula Iya, juga. Alula juga. Ya. Oke. Oke, itu untuk Eligius. iya. Kopimu. Iya. Ya. Terus kalau untuk wing kirinya aduh kalau kita di map ini orang flank kiri ini jarang Bang. Oh, jarang ya? Bahkan mungkin sangat kurang. Iya. Cuma kalau memang harus dengan tipikal flank ya saya siapa ya? Flank kiri. Rizky Noya. Kalau Rizky Noya ayo boleh lah. Rizky Noya boleh lah. Oke. Iya, karena dia kayaknya bisa jadi. Iya, kalau untuk orang angkor sendiri Pivot. untuk orang pivot sendiri mungkin adik siapa? Yan Kamkopimu juga. Yan Warius Kamkopimu. Alula juga dia, pemain Kalau Alula. main di ini kemarin? Tidak. 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 Oh, umur sudah ini. Umur sudah lewat. Dia sementara di sini. Ada kuliah di sini. Oke, Iya. yang Aris Kamkopimu. Ya. Satu super sub. Satu super sub. Kalau saya sih adik Akon. Akton. Akon. Oh, Akon. Iya, Aro Akon Undagi. Oh, ada ikut kemarin. Iya. Oh, ada Yang Undagi. orang pivot itu. Pivot. Oke. Ya. Kemudian satu pelatih. Kalau pelatih saya masih tetap dengan yang istilahnya punya lisensi Oke. dan saya memilih kakak Dedi Manuputi. Kakak Dedi Manoputi. Ya. Anak Cemara. Benar. Karena saya sempat tinggal dekat kakak. Oh, siap. Ya. Oke. Siap. Berarti starting 586 selesai. Kiper siapa tadi? Alexson Agawemu, Engkor. orang angkor Mate Basagai. Basagai. Ya. Kemudian flank kanan. Flank kanan ada Elik Eli Kamkopimu. Ya. Flank kiri. Flank kiri tadi ada Rizky Noya. Ya. Dan pivot. Pivot itu ada Yan Warius Kamkopimu juga. Ya. Satu super sub. Ya. Aro Akon Undagi. Aro Akon lagi Ya. dan pelatih. Dan pelatih kakak Coach Dedi Manuputi. Manuputi. Ya. Siap. Oke, baik. Baik, Mitra Futsal Mania, starting 586 selesai dan malam hari ini kita juga akan mengakhiri bincang-bincang santai podcast Hotspot 86 bersama dengan AFK Kabupaten Mapi bersama dengan Coach Regen dan juga adik Alex. Kami dari Hotspot 86 mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast Hotspot 86. Harapan kami futsal Kabupaten Mapi semakin bangkit, maju dan fokus latihan.
Ya, latihan, latihan, dan latihan. Alex, jaga kesehatan. Masa depan masih cerah ke depan. Dan ingat, mau jadi pemain baik, fokus latihan dan berdoa. Oke. Dan ingat, sayang sama orang tua. Ya. Oke, Mitra Futsal Mania, terima kasih atas atensi Anda. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Saya Bung Paul, kemudian ada Coach Regen dan adik Alex mengucapkan terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.